Selamat siang. Di sini kami peserta Laskar gelombang 2 angkatan 53 kelompok 4. Di sini kami sudah bersama dengan Bapak Ahmad Haji SC selaku dengan Karupang Regu 2. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah bagus. Bagaimana situasi hari ini Pak? Situasi siang ini kadang pantau sama Tadi Bapak. Oke, di sini kita langsung saja ke pertanyaan yang kita bahas hari ini, yaitu pengaruh dampak narkoba bagi kita dan juga bagi di Indonesia ini. Langsung saja pertanyaan pertama kami serahkan ke Mas Chandra, silakan. Mohon izin Bapak, ya. pada pertanyaan pertama kami ingin menanyakan nih Pak, menurut Bapak seberapa bahayanya sih narkoba bagi warga Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa kita? Kalau menurut pendapat saya, bahaya narkoba itu sangat luar biasa. Merusak akal, pikiran, dan merusak keluarga. Apalagi kalau yang sudah berumah tangga bisa hancur berantakan, ayah berkeluarga hancur berantakan. Dari segi agama juga sangat dilarang oleh agama. Dari segi pemerintah, dari segi hukum, dan dari segi hukum anak kesehatan. Jadi baik dilihat dari sisi manapun, narkoba itu memang salah Pak ya? Iya, salah. Tidak ada dibenarkan Pak ya? Tidak ada. Pertanyaan selanjutnya. Untuk di Indonesia sendiri, menurut Bapak sendiri, seberapa besar level tingkat bahaya narkoba di Indonesia ini saat ini sekarang Pak? Untuk level di Indonesia, menurut pandangan saya dan menurut perhatian saya lah, sangat memprihatinkan. Karena anak-anak sekolah sudah mulai dengan narkoba, sampai orang-orang kecil, sampai bahkan orang-orang bekerja seperti tukang ojek, tukang pedagang kecil-kecilan juga banyak yang menyalahgunakan narkoba. Terutama juga sopir-sopir yang akhirnya mereka tidak fokus untuk pekerjaan, hanya fokus untuk ya. Ya baik, untuk selanjutnya Bapak, kami juga ingin menanyakan nih, apa sih penyebabnya seseorang tuh ingin mencoba-coba narkoba Pak? Padahal kita kan tahu narkoba tuh tidak baik dampak buruknya, tapi kenapa sih orang-orang kok masih ingin terus mencoba? Mohon pencerahannya Bapak. Iya, kalau menurut pandangan saya juga, yang namanya narkoba itu banyak berpengaruh dari pergaulan, terutama pergaulan di zaman sekolah sekarang, kuliahan, bahkan teman-teman pergaulan seperti di dalam pekerjaan, banyak juga yang mempengaruhi. Yang awal-awalnya diberikan secara gratis dan cuma-cuma, kemudian dipancing lagi untuk menggunakannya sehingga ketergantungan, sehingga akan mengakibatkan tidak berjalannya lagi pemikiran yang bagus, pemikiran rata-rata negatif karena sudah kebanyakan mengkonsumsi dan narkoba. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang orang yang ingin melegalkan narkoba khususnya tentang ganja di Indonesia Bapak? Kalau menurut pendapat saya, yang namanya ganja atau apalah yang bisa merusak segi akal, merusak segi pemikiran, itu sangat saya tidak mendukung. Karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Manfaatnya paling untuk pengobatan dan untuk sebagian kecil sajalah untuk yang membantu dalam hal medis. Rata-rata kebanyakan bisa dilakukan. Dan itu saat ini saya memang tidak menyetujui. Jadi Bapak, tadi Bapak menjelaskan bahwa mudaratnya tidak baik. Nah ini mudaratnya termasuk kata-kata yang mungkin ada baru nih Pak di lingkungan teman-teman nih Pak. Iya Pak, makna dari mudaratnya Pak? Mudarat itu hal yang lebih banyak tidak bagusnya daripada hal yang bagusnya. Berarti dampak negatifnya ya, kalau dari segi bahasanya ya dampak negatif, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Siap. Jadi yang terakhir nih Pak, kami ingin menanyakan Pak, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri pada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam narkoba Pak? Cara supaya tidak terjerumus ya narkoba, yaitu yang pertama kita harus menjaga pergaulan kita, menjaga dari keluarga kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, perbanyaklah beribadah, tingkatkan diri, mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu berdoa lah berarti masyarakat benar dan supaya dari narkoba miras dan sebagainya yang bisa Bapak. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa narkoba itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang harus kita jauhi
dan jangan sampai kita terjerumus di dalamnya, karena meskipun itu kita tahu bahwa itu tidak baik, tapi dari lingkungan itu akan bawa kita ke dalam hal yang tidak baik, contohnya kita jatuh ke dalam narkoba. Mungkin itu sekian pertanyaan dari kami, Bapak. Terima kasih untuk waktunya, maaf mengganggu. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya bersama kami narasumber yang kedua yaitu Bapak Badwansyah, sarjana hukum. Beliau menjabat sebagai kepala seksi Pinatik Gajah. Kemudian untuk langsung saja pertanyaan yang pertama, Bapak Muhammad. Tentang bagaimana narkoba terhadap bangsa Indonesia, bagaimana narkoba terhadap bangsa Indonesia, khususnya untuk generasi muda penerus bangsa, Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, untuk generasi muda Indonesia ini sangat membahayakan dan sangat ini sangat bertentangan dengan hukum. Sekali lagi kami sampaikan bahwa bagi pemuda yang berada di Indonesia ini sangat bermasalah, dan mohon itu tidak maksudnya tidak diikuti lah yang masalah narkoba itu masih berbahaya. Masih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, untuk di Indonesia sendiri, menurut Bapak seberapa besar level atau tingkat bahaya narkoba di Indonesia, Bapak? Gini, kita ambil lebih khusus di seperti yang terjadi di tempat kita ya. Ya. Kalau saya lihat itu di grafiknya itu kriminal umum sama narkoba imbang 50%, hampir 60% narkoba, sangat membahayakan sekali. Kita selaku sering tidaklah menyampaikan kepada rekan-rekan mereka bebas kembali lagi bergerak lagi. Itulah makanya di lapas itu berimbang antara 60 dan 40%, banyak narkobanya, sangat berbahaya. Sangat miris sekali ya, Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, di keyakinan Bapak, bagaimana bahaya dan pengaruh narkoba dan miras dari segi pandangan agama, Pak? Kalau dari segi pandangan agama, memang itu sangat dilarang. Hukum, baik itu hukum Islam maupun agama-agama lain itu pasti dilarang ya. Tapi orangnya ini, adalah hukumnya ini, nah itu yang tidak mematuhi atas mungkin dari petunjuk-petunjuk dari para pemuka agama tersebut. Baik, untuk selanjutnya, apa yang menyebabkan seseorang ingin coba-coba, Pak, untuk mencoba ingin merasakan narkoba ataupun miras dan lain sebagainya, Bapak? Alasannya apa itu? Yang coba-coba itu seperti belum pernah mengenal, belum pernah mengenal, tapi berita dari teman itu, oh kamu ini menjanjikan. Padahal itu memang harusnya nggak boleh lah. Ya. Nah, tapi sepertinya dari segi ekonomi, contoh mereka itu ya menjanjikan lah untuk kehidupan mereka. Berarti faktor lingkungan lah, Pak, ya? Tuh, Dari teman-teman, itu pengaruh dari teman-teman. tuh, Nggak keren pakai ini. tuh, Ya, betul. Itulah. Begitulah. Iya. Terus tanya selanjutnya, Pak, bagaimana pendapat Bapak soal Indonesia? Kan Bapak ada beberapa orang yang ingin melegalkan ganja di Indonesia sebagai obat-obatan gitu. Itu menurut Bapak bagaimana, Pak? Kalau pandangan saya itu tidak boleh. Saya sampaikan tadi dari segi hukum agama sudah dilarang. Keduanya undang-undang kita pasti sudah melarang itu, nggak mungkin dilegalkan. Itu. Terima kasih. Baik, Pak. Untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri seseorang ataupun masyarakat agar kita semua tidak terjerumus di dalam narkoba itu, Pak? Untuk di lapas kita ini, pertama kita mengerahkan lah, jangan sampai terjadi berulang itu masalah narkoba. Ikuti
seperti mengikuti kegiatan keagamaan, itu baik yang muslim non muslim sudah kita sediakan di lapas ini. Itu. Jadi mungkin ada unsur dari lain nanti kalau sudah pandemi berakhir, ada lagi yang dari luar datang untuk melakukan penyuluhan pada seluruh warga binaan khususnya. Jadi intinya untuk di lapas ini memang kondisinya sangat memprihatinkan lah Pak. Terus kemudian langkah-langkah yang diterapkan di sini adanya pembimbingan dari keagamaan dan nanti selanjutnya ada penyuluhan dari badan dan lain sebagainya gitu Pak. Penyuluhan dari pihak luar juga, Dukungan dari pihak ketiga. Iya betul. Mereka masuk untuk melakukan penyuluhan. Mungkin dari polisi kan nanti ada datang kemari, dari pihak BNN yang datang kemari, ya kita saling bekerja sama lah sama mereka. Ya. Baik Pak, ya, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih semuanya ya telah kita pada hari ini bisa berkesempatan dalam acara ya istilahnya berpendapat lah. Ya, benar. Untuk perbaikan kedua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Di sini kami bersama narasumber ketiga yaitu Ibu Rahel Alfioni Santosa. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Ya, syukur Bu ya. Jadi di sini nih Bu, kami mau menanyakan nih tentang dampak narkoba, terutama di lingkungan kita nih, di lingkungan kita yang mungkin berdampak buat orang-orang. Lalu kita juga akan menanyakan bahwa apa sih mungkin tipsnya dari Ibu nih agar kita tuh bisa terjauh dari narkoba gitu. Jadi langsung saja Bu ya, untuk pertanyaan pertama kami mau bertanya Bu, seberapa bahaya sih menurut Ibu narkoba bagi warga Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa? Kalau menurut saya dampaknya Iya Ibu, dampaknya. narkoba itu sangat besar, sangat berbahaya karena pernah saya lihat di TV itu sampai berani kayak nyakitin orang tuanya demi buat dapat uang buat beli narkoba sampai segitunya gitu loh. Jadi Berarti memang sangat berbahaya. ekstrim gitu Bu ya. Itu kan yang ngelakuin itu yang generasi muda, masih usia muda sudah berani seperti itu demi buat konsumsi narkoba. Berarti dampaknya tuh sangat bahaya gitu. Takutnya berarti kedepannya tuh itu akan membawa sesuatu yang mungkin nggak pernah terpikirkan gitu Bu ya. Dampaknya mungkin parah sekali sih kalau narkoba ini. Bagaimana tuh Pak Sis? Ya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk di Indonesia sendiri, menurut Ibu, seberapa besar level atau tingkat bahaya narkoba di Indonesia? Kalau ditanya levelnya mungkin sangat tinggi. Kita masuk bahaya Bu ya, danger Bu ya. Karena yang usia muda pun, dari usia muda sampai yang usia tua pun itu kayak kebanyakan sudah Memakan. narkoba. Tidak mengenal umur. Tidak mengenal umur. Berarti bisa mengena ke segala aspek Bu ya, entah Iya. itu mungkin anak-anak atau mungkin dewasa. Bahkan yang di kota maupun di pelosok-pelosok. Nggak kenal kota ataupun pelosok pun juga bisa kena Bu ya. Nah ya Bu, jadi lanjut pertanyaan ketiga Bu. Nah ini dari segi pandangan agama nih Bu, bagaimana sih menurut Ibu kalau dilihat dari agama, apakah itu memperbolehkan tentang narkoba atau memperbolehkan untuk mengkonsumsi meskipun itu mungkin itu baik gitu, menurut Ibu gimana nih? Di aturan sendiri kan nggak boleh tuh konsumsi narkoba, Nggak boleh, ya. apalagi di agama, gitu kan? Namanya agama kan nggak ada kan yang menganjurkan yang ibaratnya itu melanggar aturan. Sekalipun itu baik kan ya punya dosis tersendiri kalau di dunia kesehatannya. Nggak boleh sembarang pakai, nggak boleh Iya. sembarang diperjualbelikan. Itu sih. Jadi perlu orang-orang yang ahli di dalamnya Bu ya, misalnya dokter atau apa gitu Bu ya. Kecuali seperti untuk keperluan medis mungkin boleh. Ya. Kalau untuk medis kan punya dosis tersendiri kan, harus kayak diawasin ya, Iya, iya. boleh sendiri lah kita. Kalau yang ada kan beli sendiri. Iya. Dan itu pun bukan untuk kesehatan, untuk yang ya kalau stres atau segala macam kayak gitu. Disalahgunakan Bu Iya. ya. Terus selanjutnya Bu, menurut Ibu, apa yang menyebabkan seseorang ingin mencoba-coba narkoba padahal itu dampaknya buruk?
Kalau menurut saya, kalau menurut saya itu kebanyakan karena alasan ekonomi yang pertama, yang kedua karena faktor mungkin stres. Nah, saya juga kayak nanya-nanya sih itu kenapa stres dan lain sebagainya, depresi dan itu, makanya mau ini apa pakai narkoba supaya menghilangkan stres. Cuma yang paling utama tuh saya sering nanya dan jawabannya karena faktor ekonomi. Hasil dari penjualan narkoba kan besar dan resikonya besar. Iya. Mungkin juga lingkungan juga Iya, faktor lingkungan, pergaulan bebas. Nah, kalau kita ngomongin soal ekonomi nih Bu, sebenarnya kita lihat tuh kan ada juga nih orang-orang yang mungkin tergolong kaya atau mungkin banyak uang, tapi dia tetap terjerumus, misalnya kayak artis itu gimana sih Bu? Mungkin kalau menurut Ibu Kalau menurut kok saya, bisa jatuh gitu? meskipun kaya, nggak menutup kemungkinan dia nggak punya beban, nggak menutup kemungkinan dia nggak depresi, stres, misalkan dia punya masalah apa segala macam yang nggak bisa dia selesaikan dengan uangnya, dengan jabatannya, dengan apa, makanya larinya ke situ. Berarti nggak cuma faktor ekonomi, mungkin pikiran, mental Bu ya? Sampai Kemudian Bu, yang terakhir Bu, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam narkoba tersebut Bu? Kalau saya dengan banyak ibadah, Ibadah yang pertama Bu ya? hidup sehat, Mungkin bisa tambahan pergaulan Bu ya? Pergaulan yang harus dijaga. pergaulan yang sehat, positif. Nah, jadi itu tadi beberapa dari narasumber bagaimana tentang masukan dari mereka atau wawasan mereka tentang narkoba, terutama tentang bahayanya, terus bagaimana kita menghadapi. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan ini itu dapat menjadi wawasan positif atau menambah bagaimana kita semakin berjaga-jaga, terutama bagaimana kita menghadapi narkoba di lingkungan kita. Ya, terima kasih Bu, selamat siang, terima kasih waktunya.